ada seorang umat Nabi Allah Musa yang bernama Hizkil. Hizkil ke ibadah lebih daripada tanya jamun. Dengan ajarannya Nabi Allah Musa, beliau sangat dekat dengan Allah, berta'abbud luar biasa, tidak pernah mengerjakan dosa, tidak pernah terjerumus kepada kemaksiatan. Tetapi beliau dibandingkan dengan umat Muhammad yang mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan Hizkil. 80 tahun Hizkil ibadah, umat Nabi Allah Musa lebih getanya Bandung urang Siklun umat Muhammad yang merempok si malam Lailatul Qadar. Hamba Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami disampaikan oleh imam besar kita, Imam Syekh. Coba Ustaz sampaikan malam ini menyangkut dengan fadilah i'tikaf yang akan kita langsungkan tepatnya pada malam 21 Ramadan hingga menjelang Aidilfitri nantinya. Sampaikan dan suarakan kepada jamaah-jamaah yang berada di bawah Masjid Al-Falah ini untuk hadir berdiam diri di masjid, untuk hadir beriktikaf di masjid, untuk hadir menghabiskan sisa-sisa waktu Ramadan kita dengan beribadah di bulan suci Ramadan, tepatnya pada 10 akhir Ramadan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Aisyah, hadis daripada Siti Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah thumma i'tikafu azwajuhu min ba'di. Apa yang disampaikan dalam sebuah hadis dari Aisyah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah itu senantiasa dan selalu. Kenapa kita bisa tahu selalu, Ustaz? Karena fi'il nakisah kana yang berjumpa dengan fi'il mudhari' dalam disiplin ilmu nahu memberikan makna senantiasa ataupun selalu. Apa maknanya? Kalimat yang diutarakan oleh Aisyah di sini, kana ya'takifu. Apa maknanya? Adalah Nabi itu selalu beriktikaf al-asyara awakhiral min Ramadan. 10 terakhir daripada bulan Ramadan beliau menghabiskan waktunya untuk beriktikaf di masjid, sampai Aisyah berkata hatta tawaffahallahu, sehingga Allah mewafatkan Nabi, meninggal dunia, beliau berpisah dengan kehidupan dunia. Saat itulah usai iktikaf beliau di masjid. Artinya kalau kita bisa mengakumulasinya, kita bisa berasumsi bahawa Nabi ibadah iktikaf dalam bulan Ramadan sabi-sabi setelah Ramadan itu diperintahkan. Le perintah ibadah puasa oleh Allah Ta'ala, disyariatkan ibadah untuk berpuasa tepatnya dalam bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban diperintahkan ibadah puasa. Saat itu Rasulullah di awal-awal Ramadan pertama beliau ibadah sudah mulai beriktikaf di masjid menghabiskan waktunya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban disampaikan bahawa Nabi pernah berkata, siapapun yang ingin beriktikaf dengan diriku, kata Rasul, may ya'takifu ma'i, siapapun yang ingin berencana beriktikaf dengan diriku, kata Rasul, maka hendaklah mereka beriktikaf al-asyara awakhiral Ramadan, beriktikaf pada akhir 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena disitulah aku berdiam diri untuk beriktikaf di masjid. Hana berat, ibadah yang paling hana berat, hana pubut tapu tadu ke dalam masjid, tanit aju nawaitul i'tikafah. Sahaja aku i'tikaf fi hadhil masjid, dalam masjid ini, karena Allah Ta'ala mengalir pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Setiap nafas yang kita tarik dalam kondisi i'tikaf, setiap umur yang diberikan oleh Allah, waktu yang kita sisakan dalam i'tikaf itu akan senantiasa dicatat sebagai sebuah kebaikan. Mandengku puada kelebihan i'tikaf.
Nabi Muhammad sebelum beliau menerima wahyu dulunya sering beliau uzlah. Sering beliau hijrah menyendiri di Gua Hira. Salah satu kesamaan antara i'tikaf dengan uzlahnya Nabi, kita berdiam diri di masjid. Tujuan yang pertama adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ilwa masjid tanya gaduh ingat kepada pekatun dunia. Di luar masjid kita ingat dengan hiruk pikuk dunia. Di luar masjid sibuk kita dengan aktivitas duniawiyah. Tapi kalau hadir ke masjid, rata-rata orang akan ingat kepada Allah. Han mungkin la masjid hino tingat ke peng. Han mungkin la masjid hino tingat ke remarin dunia. Kenapa? Karena kalimat yang dibacakan dalam masjid kadangkala ayat-ayat Al-Quran. Yang disampaikan nasihat menyangkut dengan ingat kita kepada Allah. Apalagi malam-malam di Masjid Al-Falah ini 10 terakhir diadakan i'tikaf plus dipimpin zikir oleh orang-orang yang sudah ditentukan oleh walid. Apa tugas kita? Hadir ke masjid, i'tikaf dan ikuti apa yang diajarkan, dianjurkan dan dipandu oleh imam-imam kita. Sehingga sedikit banyak dengan hadir kita ke masjid akan mengingatkan kita kepada Allah. Bagaimana contoh dan perumpamaannya Ustaz? Menomi mesti lagi tanya udip bersama suami atau yang laki-laki pernah hidup bersama istrinya yang sangat luar biasa cinta, menghabiskan puluhan tahun bersama mereka. Tiba-tiba satu waktu meninggal dunia pasangan kita. Wate meninggal dunia pasangan tu meninggal kagwa ba Allah Ta'ala. Untuk kita ingat kepada mereka yang sudah kembali ke kehadiran Allah. Apa yang kita lakukan? Pasti kita akan mencari bekas yang pernah dipraktikkan ataupun dipakai oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Lagi kamu lagi lun tuan, urang si lun le bulan put bulan kamu meninggal dunia. Sampai hari ini kalau kita rindu, apa yang kita lakukan? Hadir ke rumah melihat sisi-sisi kehidupan yang pernah beliau menetap diri. Artinya bangunan ini, tempat ini mampu mengingatkan kita kepada orang yang kita tuju dan di tempat itu kita bermuraqabah. Kalau berbicara ingat kepada Allah, yang paling tepatnya adalah masjid, tempat untuk mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang pertama, i'tikaf urang silun untuk peringat draw kepada Allah, puto draw kepada Allah. Mantengkui kamu nyona lakau, mungkin dah ubah lakau rumah, nemernya masjid. Nemernya no masjid, nerayu ke begetim jak masjid. Oh ustaz, hana makanan. Tinggai tamagun segalom leh tarawih, persiapan jam 12 kita berangkat untuk i'tikaf ke masjid. Ajak suami, ajak anak. Biarkan mereka ribut di sini di luar. Yang penting mereka hadir ke masjid. Tujuan yang selanjutnya, tujuan dan fungsi daripada i'tikaf itu, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam-malam Lailatul Qadar itu pendapat-pendapat yang kuat disampaikan pada malam-malam ganjil Ramadan. Walaupun Rasul pernah mendapatkan pada malam-malam genap, tapi sering didapatkan pada 10 akhir Ramadan. Tujuan kita beriktikaf di masjid untuk apa? Cari keberkahan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, alias 83 tahun kita hidup di dalamnya. Ada seorang umat Nabi Allah Musa yang bernama Hizkil. Hizkil ke ibadah lebih daripada tanya jamun dengan ajarannya Nabi Allah Musa. Beliau sangat dekat dengan Allah, berta'abbud luar biasa, tidak pernah mengerjakan dosa, tidak pernah terjerumus kepada kemaksiatan. Tetapi beliau dibandingkan dengan umat Muhammad yang mendapatkan satu malam Lailatul Qadar, tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan Hizkil. 80 tahun Hizkil ibadah, umat Nabi Allah Musa lebih getanyo Bandung urang silun umat Muhammad yang merempok si malam Lailatul Qadar. Setahun kita hidup di dalamnya, tidak pernah kita bergadang ataupun menjaga waktu malam. Jarang kita iktikaf di masjid. Dalam tentatif waktu 360 hari, 10 malam kita korbankan untuk berdiam diri di masjid. Kalau orang yang punya mata batin, han merasa berat urang silun.
Tidak akan lelah kita. Manustad handa dumei, Allah akan memberikan kekuatan yang lebih dilipat gandakan kepada kita. Berapa banyak guru-guru kita yang mereka siang dan malam memberikan kajian di tempat, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, dari musalla menasa. Tetapi hari ini kita lihat makin hari mereka makin sehat diberikan oleh Allah, khusus dalam bulan suci Ramadan. Di satu sisi mereka bisa berzikir, beribadah, di sisi yang lain mereka tetap harus mensuarakan Islam. Siapa yang memberikan kekuatan ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malamnya orang silun pasang niat. Baik lalu tanya, wate orang tanya, sudah pakan han ali hadir masjid. Ilung long tet kuih lapih. Lontet kuih supit. Lontet nyap. Bagi kampung-kampung kamu ini sama saya malam-malam terakhir Ramadan di masjid Subhanal Malikil Ma'bud. Itanya wala law ngentut kuih. Fadlan min Allah wa ni'mah. Cok kuih bawang, peh, ceruk, sambil mupat dengan tetangga. Apa yang kita kerjakan? Padahal kita hidup dalam dunia ini 360 hari. Coba bayangkan 10 malam han berat. Mana terkedi taniat lamati. Ini kalimat ini ataupun perintah iktikaf ini bermunajah kepada Allah di malam-malam akhir Ramadan akan mampu dilaksanakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang sudah mulai tumbuh rasa cinta kepada agama. Oleh orang-orang yang karabna, yang kana sifat takwa yang gejo oleh Allah Ta'ala karena ibadah puasa. Akan didapatkan oleh orang-orang yang sudah hidup hatinya, yang sudah hidup ruh penghayatan ibadahnya. Tetapi kalau orang yang selalu berfikir kepada duniawi, mereka tidak akan betah di masjid. Yang kedua, yang selanjutnya, poin positif kita berdiam diri di masjid, potong kompas dengan manusia. Yang merempok ke manusia, nah saja ada usaha yang tanya pubut. Tapi waktu tak itikaf di masjid, kita hilang potong kompas hubungan dengan manusia, tapi hanya satu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaring ibadah yang fokus, maka saat hadir ke masjid kita akan lebih fokus. Itu yang pertama. Mulai malam besok diperintahkan ataupun diajak untuk beriktikaf khususnya di masjid kita. Masjid yang nyaman, masjid yang teduh. Kalau kita ingin melihat masjid lain punya AC dengan dinginnya, apa kurang di Masjid Al-Falah? Kalau kita ingin lihat para pemimpin zikirnya luar biasa, apa kurang juga di Masjid Al-Falah? Sangat banyak orang-orang yang berkompeten hadir di sini memberikan nasihat dan memimpin zikir kita pada malam iktikaf. Coba kita buka mata batin untuk kita langkahkan kaki untuk berdiam diri beriktikaf di masjid yang mulia ini. Semoga Allah berikan peluang untuk kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir, tentunya untuk beriktikaf ini perlu makanan saat kita pulang supaya tidak kebelablakan saat kita makan sahur. Maka disampaikan oleh pihak panitia, coba kita sadarkan diri untuk memberikan kontribusi, bersedekah. Tacok bu dalam bulan Ramadan, tacok makanan tak sedekah kepada fakir miskin itu lebih baik dibandingkan bulan-bulan sebelum Ramadan itu hadir. Coba malam-malam Lailatul Qadar ini, di satu sisi kita iktikaf, yang selanjutnya laporkan dirimu kepada panitia, saya siap untuk menanggung makanan bagi orang-orang yang beriktikaf di masjid. Ada masjid-masjid yang kami pergi iktikaf, bu, yang mereka kadang-kala di masjid tersebut nasinya penuh, bukan hanya untuk jamaah. Orang-orang yang duduk di persimpangan jalan pada malam-malam iktikaf itu mendapatkan bagian untuk makan nasi. Seperti itu sedekah yang hadir ke masjid. Kita pun di Masjid Al-Falah ini jangan mau kalah untuk memberikan kontribusi terbaik. Siapa tahu di yaumil qiyamah, mulai dari alam barzah, Allah akan membantu kita melalui sedekah yang kita berikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Dua hal sebagai kesimpulan. Yang pertama, mari kita kencangkan tali pinggang kita untuk beribadah, beriktikaf di Masjid Al-Falah ini 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena untuk mengingat dan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Yang kedua, perbanyaklah sedekah, berikan makan bagi orang-orang yang berpuasa, khususnya pada malam-malam iktikaf. Hadirkan makanan-makanan tersebut ke masjid supaya orang-orang yang beriktikaf
konsentrasi pikirannya untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa dibebankan dengan makanan sahur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, bagi anda dan bagi kita semua. Semoga terjalin ukhuwah Islamiyah sekarang sampai selamanya dalam syurganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.